Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah. Taib, apa kemudian kewajiban kita kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam? Kita udah tahu nih, siapa keluarga Nabi. Apakah keluarga Nabi masih ada, Pak Ustaz? Apa bukan sudah habis? Ahibati fillah, mereka tetap ada sampai hari ini. Iya, bahkan sampai dekat kiamat nantinya. Rasulullah SAW menjelaskan tentang Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu dari cucu Nabi SAW. Namanya seperti nama Nabi. Nama bapaknya seperti nama bapak Nabi. Jadi Imam Mahdi itu namanya siapa? Muhammad bin Abdillah. Ini juga orang-orang kalau kasih nama. Nabi nyebutin tuh, nanti Imam Mahdi itu namanya Muhammad. Bukan Muhammad Zainuddin atau Muhammad Solihin. Enggak, Muhammad aja. Namanya nanti itu Muhammad. Bapaknya namanya Abdillah. Kemarin ada orang yang minta nama sama anak. Ustaz, anak mau kasih nama anak-anak. Anak sudah dapat 3 nama, 2 nama tengahnya belum dapat. Namanya siapa? Muhammad siapa gitu. Anak mau tengahnya. Anak ngomong, ya Allah, cukup Nabi Muhammad tuh namanya cuma Muhammad. Nanti Imam Mahdi namanya cuma Muhammad. Sudah namanya Muhammad. Yang kedua nama bapaknya, yang ketiga nama kakeknya. Jadi keluarga Nabi tetap ada sampai kelak, karena Imam Mahdi itu dari keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi Ustaz, apakah setiap orang mengaku sebagai keluarga Nabi SAW itu diterima? Ya enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Kalau ada orang ngaku saya keluarga Nabi SAW. Oh, antum orang mana tuh? Kok ngaku keluarga Nabi SAW? Mana buktinya? Tapi kalau ada buktinya, oh dia punya pohon nasab. Ya walaupun pohon nasab bisa dibikin, tapi ini urusan amanah. Karena Nabi SAW mengatakan, man intasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Yang menasabkan dirinya au midda'a ila ghairi abi, kepada yang selain bapaknya, maka dia bisa kufur. Kufur nikmat. Anaknya fulan ngakunya bukan anaknya fulan. Maka keluarga Nabi ya ada, buktikan. Tapi apa haknya kalau kita tahu dia keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang? Ya sudah, kita hormatin, kita hargain. Tapi ingat, secara umum orang-orang yang beriman sama. Jadi yang menjadi patokan, ingat, nggak ada antara hamba sama Allah nasab. Nggak ada. Artinya kalau pakai nasab, aku kan keluarga Nabi, insya Allah langsung masuk surga nanti. Orang-orang masih pada ngantri ya, pada dihisab, aku kan masih keturunan Nabi, insya Allah langsung masuk. Nah seperti itu. Nabi SAW mengatakan, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang ketika melewatin sirat itu lambat, gara-gara amalannya kurang, nggak mungkin dia bisa cepat karena nasabnya. Maka Nabi SAW pernah mengingatkan hal ini kepada putrinya sendiri. Beliau mengatakan kepada Aisyah, kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la uni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, engkau minta dari apa yang aku miliki, terserah engkau. Aku gak akan bisa menolongmu. Kalau Allah ingin mengazabmu, aku gak bisa nanti menolong. Maka berimanlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah mengatakan, law saraqat Fatimah bintu Muhammadin, kalau Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, aku potong tangannya. Ini putrinya Nabi, bukan cucunya, belum. Putrinya sendiri. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Bahwasanya dalam hal ini, dalam hal hukum, sama sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mengingatkan hal itu. Ala fadla li Arabin ala ajami. Orang Arab itu nggak lebih mulia daripada orang Ajam. Jadi kalau bicara rasis dalam Islam itu nggak boleh. Orang Arab nggak lebih mulia dari orang non-Arab. Orang non-Arab jangan ngaku lebih mulia daripada orang Arab. Orang yang putih jangan merasa lebih baik daripada orang yang hitam. Orang yang hitam jangan merasa lebih mulia daripada orang yang putih. Ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita ini semua adalah cucunya Nabi. Kalau mengaku mulia, kita semua cucunya Nabi SAW. Anak, kayak Ustaz Syafiq, cucunya Nabi. Iya, cucunya Nabi. Anak. Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi siapa? Nabi Nuh. Iya. Anak cucunya Nabi. Kalau orang mau berbangga-banggaan sama nasabnya, antum dari keluarga siapa? Oh, keluarga fulan. Oh, anak ini keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi bukan seperti itu agama ini.
Nasab, perbedaan yang terjadi itu hanya untuk ta'aruf. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia yang merasa manusia, dengerin. Kami menciptakan kalian, kata Allah, dari laki-laki dan wanita. Ini semuanya. Yang putih, yang hitam, yang Arab, yang non-Arab. Semuanya dari Adam dan Hawa. Lalu Allah jadikan qabilah-qabilah, suku-suku. Jangan terbangga dengan sukunya. Jangan karena kulitmu putih engkau merasa lebih baik. Engkau jangan karena merasa, ya aku nih keturunannya Raja Fulan lebih mulia dari engkau. Aku masuk surga lebih dulu. Engkau masih nunggu nanti. Aku masuk surga duluan. Nggak ada. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah. Kita bicara di sisi Allah. Kenapa? Kalau hanya penghormatan dan pemuliaan dari manusia. Banyak manusia itu yang dusta memuliakan kita. Ada yang memuliakan dirimu karena jabatan. Ini kejadian. Ada seorang hakim agung, ya, hakim besar di kota Riyadh sana. Insya Allah. Itu orang subhanallah jamaah. Dimuliakan sama masyarakat. Hakim. Ketika sapinya mati, orang takziah. Bayangkan. Sapi mati. Sapinya hakim. Orang-orang datang, ya Allah Pak, Masya Allah, mudah-mudahan kasih ganti yang lebih baik. Ini itu takziah. Ya namanya jabatan. Ada waktunya dia turun. Ketika turun dari jabatan, anaknya mati, orang gak takziah. Orang yang dulu ke takziah urusan sapinya dia, ini sekarang anaknya mati, nggak takziah lagi. Itu kemuliaan yang diberikan manusia. Kehormatan yang karena bintang yang ada di pundaknya. Yang karena kursi yang dia dudukin. Selesai engkau turun dari kursi, selesai. Tapi kita bicara keutamaan, kemuliaan yang hakiki. Siapa? Yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi bicara keluarga Nabi SAW. Mereka yang bersambung nasabnya dengan Nabi SAW, kita jangan menzalimi mereka. Artinya kalau ada dua orang nih, ada keluarga Nabi, kemudian ada orang biasa, kemudian sama-sama beriman. Oke, kita nipu fulan sama nipu fulan, dosanya lebih besar kalau nipu keluarga Nabi SAW. Karena dia punya dua hak. Seperti itu, kita nggak boleh menzalimi. Menzalimi semua umat Islam nggak boleh. Tapi engkau menzalimi keluarga Nabi SAW, padahal Nabi udah ngingetin. Aku ingatkan kalian ya, urusan keluargaku ini tolong dijaga. Lalu kita menzalimin mereka, maka akan jadi lebih berdosa kita. Jadi ini babnya Nabi SAW adalah bab menegaskan tentang hak mereka yang berkaitan dengan keluarga Nabi SAW. Tapi pada hakikatnya, semua orang-orang yang beriman kita nggak boleh menzalimin mereka. Semua orang beriman kita harus memuliakan mereka. Tapi kan ada tingkatan-tingkatannya. Contohnya, kita punya tetangga. Ada tetangga non-muslim. Ya punya satu hak, yaitu hak tetangga. Ada hak dia muslim. Maka dia punya dua hak. Hak tetangga sama hak muslim. Oh, kita punya tetangga, ternyata sepupu kita. Berarti dia punya tiga hak. Hak tetangga, hak Islam, dan hak silaturahim. Hak kekerabatan. Jadi kalau kita punya tetangga, dia muslim, keluarga Nabi SAW, oh dia punya tiga hak juga. Hak tetangga, hak Islam, dan hak keluarga Nabi SAW. Baik, jadi itu hak yang perlu kita jaga. Keluarga Nabi SAW, jangan sampai kita meremehkan mereka, mengganggu mereka. Baik, sekarang keluarga Nabi SAW, tadi kita udah sampaikan bahwasanya mereka nggak semuanya beriman. Mereka bukan keluarga Nabi. Tapi secara keimanan mereka bertingkat-tingkat. Nah, maka setiap muslim yang nasabnya bersambung sama Nabi SAW, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah SWT. Engkau berterima kasih kepada Allah. Kita yang bukan keluarga Nabi diperintahkan untuk menjaga hak-hak keluarga Nabi SAW. Dan kewajiban keluarga Nabi SAW adalah berpegang teguh dengan sunnah kakek mereka. Kalian pelajarin. Kakek kalian itu nyuruh apa sih? Kan orang bangga. Ini loh ajarannya kakekku. Siapa kakekmu? Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah ajarkan ini kepada Hasan, cucunya yang langsung. Beliau pernah ajarkan ini kepada sahabat fulan, itu kakekku. Sehingga ketika engkau mencontoh kakek Nabi Muhammad SAW, mencontoh Ali bin Abi Thalib, mencontoh Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhum, engkau melanjutkan estafet, tongkat itu diberikan.
Mereka sahabat Nabi. Hasan Husain keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Ali sahabat Nabi dan dia keluarga Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ingat bahwasanya kewajiban siapa saja yang dia merasa keluarga Nabi SAW, tanggung jawabmu semakin besar. Jadi kalau ada orang yang biasa berbuat dosa, sama keluarga Nabi SAW berbuat dosa, maka beda. Nilainya itu beda. Kenapa? Karena engkau dicontoh. Orang melihat kepada dirimu. Kalau yang engkau kerjakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan kakekmu Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang awam mencontohmu. Kau akan ditanya sama Allah SWT. Apa sih yang kau cari? Apa warisan dari kakekmu kurang? Nabi SAW tidak mewariskan emas dan perak. Tidak kepada keluarganya. Enggak. Yang beliau wariskan adalah ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya khusus keluarga Nabi SAW. Enggak. Sampai Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, hal khassaka Rasulullah SAW bisyai? Apakah Nabi mengkhususkanmu dengan ilmu sesuatu yang orang lain enggak dapat, engkau aja dapat? Kata Ali, enggak ada. Cuma yang ada di sarung pedang. Ada kertas tulis sama Ali mungkin di sana. Dan ternyata semua yang ada di situ diajarkan sama Nabi kepada semuanya. Nggak ada pengkhususan. Ilmu khusus yang mengetahui cuma keluarga Nabi SAW. Nggak ada. Islam ini udah sempurna. Sekali lagi. Kita itu bukan hubungan sama Allah bukan dengan nasab. Sehingga kalau nasabnya bagus, engkau insya Allah diampuni dosanya sama Allah. Tidak. Jadi kewajiban mereka yang dari keturunan Nabi SAW yang mungkin dikenal di Indonesia sebagai Sayyid As-Sada Al-Alawiyun atau dikenal dengan Habib Al-Habaib umpamanya. Ketika kau menjadi keturunan mereka, engkau langsung naik kemana? Kan kau punya nasab Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin sampai bin Ali bin Abi Thalib. Atau bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sampai ke sana, engkau kaji tentang kakekmu Hasan dan Husain. Engkau kaji tentang Ali bin Abi Thalib. Dan engkau kaji yang paling utama adalah tentang kakekmu yang engkau bangga dengan bernasab kepadanya. Tentang Nabi Muhammad SAW. Dan perlu perjuangan. Dan engkau tahu, Islam itu dimulai dengan keasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan kembali asing ketika engkau mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh kakekmu Nabi Muhammad SAW. Engkau akan terasa asing. Engkau mungkin dibenci sama orang. Mungkin engkau diusir sama orang. Mungkin engkau dilemparin batu karena kakekmu Nabi Muhammad SAW. Iya, beliau diusir. Beliau dilemparin batu. Beliau sampai berdarah-darah menyampaikan agama Allah ini. Tapi memang inilah kehidupan, tempat berjuang. Di sini bukan tempat santai. Itu buat para keluarga Nabi SAW yang dalam ayat tadi yang kita baca, Allah ingin menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran dosa-dosa. Dengan cara tentunya mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan kita yang bukan keluarga Nabi, ingat mereka keluarga Nabi punya dua hak. Hak sebagai seorang yang beriman dan hak sebagai keluarga Nabi SAW. Dan istri-istri Nabi, mereka keluarga Nabi yang harus kita. Ketika kita salawat sama Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Di hadits lain, Nabi mengatakan, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi. Dan kepada istri-istrinya dan kepada keturunan-keturunan Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.